Jangan sampai kita mengganggu apapun yang ada di kamar itu. Sampai kemudian dia menghilang. Dari tengah laut itu tiba-tiba shoot, masuk ke jendela, blok. Persis seperti yang ada di lukisan. Ular naga yang sangat besar. Sosok Nyi Roro Kidul adalah sosok yang beredar di masyarakat Indonesia. Di episode kali ini kita akan mendengar sisi lain dari Nyi Roro Kidul yang belum pernah kalian ketahui. Seperti apa sosok yang sebenarnya? Kali ini saya akan menyusuri pantai selatan, Labuan Ratu dan sekitarnya. Tapi bukan pantainya. Yang akan kita gali rahasia Nyi Roro Kidul, sang penghuni kamar 308. Narasumber kali ini saya bersama Bang Ali Taba. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Bang Ali pernah masuk ke kamar 308 di sebuah hotel di Sukabumi. Sehingga apa yang disampaikan nanti itu adalah sebuah pengalaman nyata. Bang Ali. Siap. Ini semua orang hampir tidak ada yang tidak tahu tentang Nyi Roro Kidul. Tapi bukan tahu dalam artian mendalam, ya. Tapi semuanya hampir pernah mendengar ada sosok Ratu Laut Selatan. Sebenarnya siapa itu? Ya, yang tahu tentang Ratu Pantai Selatan ini atau yang pernah mendengar bukan cuma orang-orang Indonesia ya, mungkin orang-orang di Asia Tenggara tuh sudah tahu tentang ini. Oleh karena itu rasa penasaran setiap orang pasti sangat tinggi terhadap sosok ini. Bahkan ketika saya sama teman-teman di ekspedisi alam gaib waktu itu, setelah berpetualang kemana-mana, serasa belum lengkap kalau belum masuk ke pantai selatan itu. Karena itulah yang paling fenomenal di kita ya. Saya sempat ketika kita akhirnya masuk ke kamar 308, ada seorang guru spiritual di daerah Bogor. Waktu itu kita sempat silaturahmi. Ternyata beliau itu diam-diam di hatinya bilang, jangan sampai anak ini ya, anak-anak ini masuk ke hotel Samudra lalu masuk ke kamar 308. Jangan sampai mereka tergoda untuk mengangkat tema tentang Nyi Roro Kidul. Ternyata kita sudah masuk waktu itu. Maka ketika tayang dia bukan main itu. Apa itu? Dia bilang saya istighfar berkali-kali karena ternyata ini anak-anak sudah masuk duluan sebelum sempat dilarang gitu. Nah jadi kenapa kita penasaran? Ya pasti semua penasaran. Karena cerita tentang Nyi Roro Kidul ini luar biasa gitu. Maka ketika kita berkesempatan ke sana, kita langsung dihadapkan pada cerita-cerita misterius yang sangat mengerikan sebenarnya. Karena ada banyak pantangan yang harus dilakukan ketika kita di sana. Yang paling terkenal adalah bahwa jangan kita menggunakan baju hijau di pantai selatan. Ya.
ya mulai Pelabuhan Ratu terus sampai ke kawasan Pangandaran sana, ya, itu jangan pakai baju hijau gitu, karena itu pasti akan akan dikejar oleh ombak gitu. Tetapi kami pada saat itu memang sudah banyak pelajaran di tempat-tempat lain yang meyakinkan kita bahwa makhluk gaib sesungguhnya tidak punya kemampuan apa-apa untuk membuat kita mati, ya, bahkan untuk membuat kita sakit. Karena semua yang bisa melakukan itu hanya Allah gitu. Maka ketika datang kita ke Pelabuhan Ratu, kita dengan tidak ada rasa takut gitu. Tentang baju hijau, kita bahkan sudah mempersiapkan membeli baju hijau itu sejak di Pasar Sukabumi. Semua tim menggunakannya? Ya, semua. Ya, kita udah persiapkan, tapi ketika datang kita tidak pakai itu. Karena supaya tidak terlalu menarik perhatian. Kita masih untuk syuting kita minta izin kepada juru kunci yang ternyata waktu itu sekaligus manajer hotel. Itu. Merangkap. Merangkap dia. Jadi kita katakan bahwa kita mau syuting di situ. Ada yang dia garis bawahi ke kita bahwa jangan sampai kita mengganggu apapun yang ada di kamar itu. Selain itu ada tawaran ritualnya juga? Ada. Bahkan memang semua orang yang masuk ke situ itu diharuskan melakukan ritual tertentu gitu. Tapi kita bilang biarlah kami melakukannya sendiri gitu. Cuman dia kasih cara-caranya. Tapi yang paling diwanti-wanti sama dia adalah jangan sampai menyentuh apapun yang ada di situ. Karena ternyata paranormal kalau masuk ke situ itu berlutut kalau di situ. Di dalam kamar itu berlutut, Assalamualaikum Bu Ratu, pokoknya dengan apa? Bersimpuh ya, dengan etika tata krama yang harus dipegang teguh gitu. Tapi kita waktu itu mohon maaf ya, kita tidak dalam konteks sama sekali nggak ada rasa nih gua enggak. Kita cuman ingin menyampaikan ke penonton itu bahwa tidak ada satupun yang terjadi kepada diri kita itu melainkan atas izin Allah. Itu aja. Itu aja. Tidak ada gitu. Tidak ada rasa adigung. Tidak ada. Itu yang tidak ada. Sama sekali nggak ada. Makanya kita mempersiapkan segala macam yang dilanggar itu justru malah kita persiapkan. Itu tidak dalam perasaan semacam itu. Kita cuma ingin bukti itu buat diri kita, juga buat yang menonton. Buat diri kita terang aja kita yang melakukan. Kita benar-benar ingin bukti bahwa betulkah dia punya kemampuan seperti itu. Maka kemudian ketika kita syuting di situ, kebetulan yang kita memang bagi-bagi ya. Malam pertama itu ada yang di Gunung Tangkil, kemudian ada yang di hotel. Gunung Tangkil itu ini hotel, ada gunung kecil di situ namanya Gunung Tangkil. Itu salah satu tempat yang paling sakral juga di situ. Nah, untuk di 308 kebetulan itu saya di situ ya, sama seorang teman. Ketika masuk kamar, kita ingat manajer hotel atau kuncin itu mewanti-wanti kita untuk seperti itu. Jaga adab gitu. Tetapi karena kita tidak bermaksud melanggar tapi ingin membuktikan gitu bahwa keyakinan kita itu benar. Maka ketika kunci diserahkan ke kita, mohon maaf ini, mudah-mudahan kalau manajer hotel mendengar ini memaafkan kita gitu ya, karena saya sudah melanggar apa yang diwanti-wanti sama beliau gitu. Begitu kunci kita pegang, kita masuk kamar, kita kunci dari dalam, sudah waktu itu tempat tidurnya kita angkat-angkat itu. Tempat tidur, kasurnya itu saya kira waktu itu perlengkapan yang disediakan di kamar 308 itu perlengkapan yang sangat mewah. Parfumnya pun sangat mewah ya. Itu sampai semua kita acak-acak, parfumnya kita acak-acak, kamar mandinya kita acak-acak semua. Bahkan parfumnya kita pakai. Nakal sekali gitu, nakal, tapi ya tidak bermaksud nakal gitu. Kita ingin membuktikan
bahwa yang Maha Kuasa itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu kita tiduran di tempat tidurnya. Oh, itu pantang gitu. Tapi enggak, kita lakukan malah. Bahkan itu yang mungkin tidak berani disampaikan oleh Kuncen. Jangan sampai tiduran ngacak-ngacak. Iya. Orang nyentuh aja nggak boleh. Nyentuh aja nggak boleh. Apalagi sampai tiduran. Tapi waktu itu tetap kita tiduran. Jendela sengaja kita buka. Jendelanya kan mengarah ke laut. Tengah malam itu apa yang kita tunggu ternyata muncul. Dari tengah laut itu tiba-tiba shoot masuk ke jendela, blek. Tapi dia muncul pertama kali itu dalam wujud sosok seorang kakek. Dia berdiri di pojok lalu menatap kita di dalam kamar. Mukanya marah, tapi dia tidak melakukan apapun. Ya, kita berpikir ya kita cuma saling tatap aja karena dia tidak melakukan apa-apa, ya sudah biarin aja gitu. Sampai kemudian dia menghilang. Dalam hati, kok dia munculnya kayak gitu. Terus ternyata nggak berbuat apa-apa. Kita tunggu lagi kan. Nah, kemunculan yang kedua, kembali dia datang dari laut itu, muncul dalam bentuk sosok perempuan persis seperti yang ada di lukisan. Persis. Gitu. Yang lukisan ditempel. Iya. Lukisan Nyi Roro Kidul yang paling populer itu kan karya Basuki Abdullah ya, seniman naturalis yang paling hebat di Indonesia tuh ya. Dia di pojokan berdiri, tapi sama sekali nggak ada muka marah, nggak ada. Dia bahkan tersenyum, ya. Aroma wanginya itu luar biasa lah ya. Nah, sampai kemudian akhirnya kita berpikir, kenapa dia muncul dua kali dengan rupa yang berbeda dan dengan ekspresi yang berbeda? Karena penasaran, ya cobalah kita komunikasi lah dengan dia. Bahasa Sundanya sangat halus ya, mungkin karena ini di alam Sunda ya. Entah kalau di Jogja ya alamnya Jawa, mungkin bahasa Jawa yang sangat halus mungkin. Gitu. Nah, akhirnya apa? Waktu itu kita coba berkomunikasi dan cari tahu kenapa dia muncul dua kali. Jadi dia bilang gini. Dia bilang, saya ingin ngasih tahu ke semua orang yang selama ini suka ngaku-ngaku ketemu buratu gitu. Itu mereka semua tidak benar. Wah, saya bilang, tapi banyak orang yang mengaku ke kita setiap malam Jumat mereka berkomunikasi dengan buratu. Dia bilang, Kang, jin kafir pun bisa ngaku saya. Karena kami bisa mengambil rupa apapun. Saya bisa seperti kakek-kakek, saya bisa juga seperti ini. Maksudnya apa? Semua rupa yang dilihat sama mereka sesungguhnya adalah rupa palsu. Termasuk yang saya lihat, ya. Karena dia bilang, dia mengutip salah satu ayat di Al-Quran yang intinya menyatakan bahwa kufur orang yang mengaku melihat jin. Maksudnya di situ melihat dalam bentuk aslinya, gitu. Tidak ada yang bisa melihat bentuk asli jin. Ya, mereka diciptakan dari api. Lihat lidah api, ya, lidah api pada pelita itu. Mana yang asli, yang sesungguhnya? Apakah yang miring ke barat, miring ke timur? Apa yang bergoyang? Atas, apa yang di mana? Apa yang pucuknya 3, 4? Ya. Tidak ada. Begitulah kita, gitu. Dia bilang, kita bisa mengambil rupa apapun, gitu. Jadi mereka yang mengaku-ngaku ketemu buratu itu betul, nggak benar. Itu nggak benar. Jin kafir pun bisa ngaku-ngaku saya. Lah terus kita tanya lagi, kenapa Anda muncul pertama dengan ekspresi marah, sementara sekarang malah begitu ramahnya? Dia bilang, kenapa saya tidak marah? Karena saya justru bahagia. Akang dan teman-teman membuat acara ini. Karena mohon maaf Kang, dia bilang, saya tidak ikhlas saya dipuja-puja. Sampai seperti itu ya. Sampai seperti itu. Bahkan dia mengutip ayat yang isinya gini.
tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Dia bilang, saya diciptakan sama Allah hanya untuk beribadah, Kang. Maka saya nggak ikhlas dipuja-puja. Kalau dia seperti itu, artinya dia siapa coba? Iya. Berarti dalam hati saya, oh, berarti ini benar juga omongan beberapa guru saya gitu. Guru saya bilang, semua orang yang merasa didatangi Bu Ratu dalam sosok seperti yang diceritakan, apa itu ganas, punya apa itu kemampuan untuk apa menyakiti dan lain sebagainya, itu pasti bukan dia. Guru saya bilang, karena dia mah orang soleha. Oh, itu nyebutnya. Soleha dia mah. Jadi saya ingat, oh berarti benar ini. Nah, jadi dia bilang, saya nitip, tolong sampaikan bahwa saya tidak ikhlas dipuja-puja karena saya diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Jadi saya senang melihat Akang dan teman-teman merusak tempat ini supaya jelas semuanya bahwa semua yang terjadi pada kita semua makhluk adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wush. Berapa lama itu komunikasinya saat komunikasi itu? Kita lumayan lama ya, karena kemunculan mereka dia yang kedua itu mungkin sekitar jam 2:30 sampai jam 3 lewat lah gitu. Nah, setelah komunikasi itu selesai, akhirnya apa? Dia keluar, kita beresin lagi tempatnya. Kita beresin lagi. Tapi sejak itu saya artinya apa? Semakin yakin bahwa satu-satunya yang harus kita pegang adalah tidak ada satupun setan atau hantu yang pantas ditakuti, karena mereka sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa pada kita. Yang bisa melakukan semuanya pada kita, bahkan pada semua makhluk, hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak perlu ditakuti. Yang paling harus kita lakukan adalah waspada dengan mereka. Karena apa? Mereka memang sudah bersumpah akan menyesatkan kita. Jadi waspadanya dengan cara apa? Waspada jangan sampai dia masuk ke hati lalu menghasut-hasut kita. Menghasut-hasut kita untuk tidak patuh beribadah pada Allah, untuk melakukan maksiat, untuk menciptakan permusuhan, untuk menciptakan kemudaratan. Itulah ya. Kita hampir setiap saat selalu tergoda untuk melakukan kenikmatan maksiat. Sesungguhnya itu yang harus diwaspadai, bahwa penyakit apalagi nyawa itu Allah yang punya ketentuan. Dari gitu. Kedua sosok tadi, Pak. Bagaimana orang awam melihatnya ya? Artinya ini sama-sama dua makhluk di luar manusia. Sementara yang satu yang seperti seiman, kakek-kakek, ya. Oh, ya. yang satu ini jelas misalnya tidak seiman dengan kita. Iya, ya. Nah, untuk orang awam bagaimana cara melihat? Memang gini, ini dilema ya, dilema. Kita tidak bisa memberitahu mereka semua gitu. Sementara hal itu terus terjadi. Maka bagi siapapun yang tetap ingin berpegang teguh dengan imannya, lebih baik tidak bersentuhan dengan mereka. Makanya para ulama tidak menganjurkan para santri atau murid-muridnya yang punya kemampuan berkomunikasi dengan makhluk gaib tidak menganjurkan untuk berakrab-akrab. Karena pintar sekali mereka menyesatkan kita, pintar sekali gitu. Yang jelas bahwa mereka yang muslim itu tidak akan gegabah muncul di hadapan manusia. Dia akan mengukur dulu orang yang akan diajak berhadapan ini mudah terpleset pada kemusyrikan apa enggak. Kalau dia yakin orang ini teguh imannya, mungkin dia akan muncul. Kalau yang gampang banget bersentuhan, gampang banget datang, gampang banget dipanggil, apalagi tanpa dipanggil tiba-tiba masuk sampai orang kelojotan kesurupan, itu pasti jin kupret.
Karena apa? Tujuan mereka cuma satu. Kalau tujuan utama adalah menjerumuskan manusia supaya jauh dari Tuhannya. Ya. Dari Tuhannya itu pertama mungkin lewat ketakutan yang sangat pada hantu atau pada makhluk gaib seperti itu, atau punya kekaguman yang hebat banget pada sosok gaib, sehingga dia bisa bercerita dengan gagah pada orang. Tiap malam Jumat gua mau berkomunikasi dengan. Nah, emang kalau bisa berkomunikasi tiap saat dengan yang mereka sebut buratu, untungnya apa? Apakah pertemuan setiap saat itu bisa menjamin kepulangan dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Gitu. Kan yang terpenting itu. Jadi ini lebih baik tidak bersentuhan dengan itu. Nah, teman-teman yang sekarang sudah merasa asik, punya ketergantungan dengan makhluk gaib, hati-hati. Jangan-jangan ini sudah masuk perangkap. Gitu. Terkelabui ya. Yang paling indah adalah kita punya ketergantungan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengatasi masalah, asal sudah apa-apa lari ke makhluk gaib, ini harus hati-hati gitu. Sinyalnya itu, saya kira. Iya. Lalu dilakukan terus-menerus menjadi kebiasaan. Sudah. Itu langsung masuk ya. Mengelabui kita. Jangan sampai kita di jidat sudah hitam 3, 4, ternyata hati dan pikirannya masih tidak ke Allah. Setiap ada masalah dia tidak lari ke Allah, tapi lari ke yang begitu, makhluk. Hati-hati. Karena apa? Di pantai selatan itu, di malam yang kedua atau ketiga, jam-jam tengah malam, kita ganti kostum. Kita ganti kostum. Jadi baju hijau itu kita pakai. Tanpa ada orang tahu kan. Dan nggak tanggung-tanggung. Saya kan orangnya nggak bisa berenang. Iya. Nggak bisa berenang. Jadi benar-benar saya nekat. Tapi saya pasrah sama yang punya saya. Itu. Iya. Jadi pakai baju hijau, turun ke pantai. Pantainya kalau jam 2 gitu kan agak landai tuh. Ya. Agak landai. Jadi kira-kira mungkin sekitar 30 meteran lah kita turun di air. Itu kita pakai baju hijau. Kita sambil bawa kamera inframerah itu. Soklah kalau memang Anjen punya kemampuan mematikan saya gitu, membuat celaka saya, silahkan sekarang. Tapi saya berkeyakinan kalau terjadi kematian dan kecelakaan pada saya yakin itu karena Allah menghendaki demikian. Itu kita tunggu sampai pagi, nggak ada. Dengan kostum hijau. Iya, dengan kostum hijau. Anteng, pantai anteng. Cuma memang ada satu peristiwa di kamera itu, ya. Ketika kita di tengah laut itu, kamera inframerah yang kita pantang untuk membidik permukaan laut, tiba-tiba mati. Ya, ada bunyi brrrt gitu. Saya pikir, wah ini kena air laut rusak nih. Gitu. Tapi dalam hitungannya mungkin beberapa second gitu, hidup lagi, normal gitu. Tapi waktu itu saya sudah berpikir, wah ini pasti ada sesuatu nih. Ya, udahlah, begitu pagi kita naik, kemudian kita lihat di editing, ya di menit kesekian di mana kamera mati itu kita periksa. Ternyata pada saat itu, ketika kamera kita diarahkan ke permukaan laut, itu ada sebentuk ular naga yang sangat besar. Muncul di permukaan dan itu hanya sekian detik mati itu. Dan di frame yang gelap itu tambah kelihatan sosoknya gitu. Oh, saya bilang ternyata dia berusaha tetap menunjukkan eksistensinya dengan cara seperti itu. Tetapi sekali lagi bahwa semua cerita horor yang berkembang itu akan kembali ke kita. Apakah kita mempercayainya setengah mati, ya, maka itu bisa terjadi ke kita. Tetapi kalau kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi Allah yang punya ketentuan, insya Allah itu tidak akan. Karena ternyata sesungguhnya dia tidak memiliki kemauan apa-apa. Dia sendiri bilang, saya diciptakan hanya untuk beribadah. Dia tidak ikhlas dikatakan seperti cerita yang berkembang, karena dia tidak seperti itu. Apalagi sampai mencelakakan. Ya,
Tidak ada niat. Itu sedikit pun. udah di luar batas apa? Di luar batas keinginan dan kemampuan dia. Gitu. Nah, jadi saya kira ini bagi saya pribadi hikmahnya sangat besar dan kayaknya bagi penonton juga harusnya ini membawa hikmah yang sangat besar juga. Iya, karena memang informasi ini tidak apa istilahnya tidak mudah Ya, didapatkan, ya, tidak mudah. apalagi yang hari-harinya dicekokin oleh tetangga, oleh teman, oleh sahabat, Ya, oleh bahkan keluarga betul. yang menganggap bahwa sosok yang ada di pantai selatan itu adalah ratu yang bisa menyelamatkan kita. Ya, Ya, mudah-mudahan pemirsa atau penonton channel Telusuri Jejak Rahasia menonton dari awal hingga akhir, sehingga tidak terpotong pada judul saja. ya. Itu penting, karena di Telusuri Jejak Rahasia kita mengungkap apapun yang menjadi rahasia di sebuah tempat, di sebuah kejadian, di sebuah peristiwa, ya, oleh pelakunya langsung, oleh orang-orang yang betul-betul kompeten. Gitu. Sekali lagi Bang Ali, mungkin ada yang harus digarisbawahi sedikit sebelum mengakhiri acara ini, sehingga pemirsa tidak lupa yang kita sampaikan dari awal hingga akhir. Ya. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki kekuasaan untuk mematikan makhluk lain atau mencelakakan makhluk lain kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada satupun makhluk yang berkemampuan untuk itu, karena hanya Allah yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk itu. Jadi yakin bahwa semua yang terjadi pada kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Terima kasih Bang Ali sudah sama-sama bersedia terus untuk menyampaikan informasi apapun yang pernah dialami selama ini. Itulah tadi cerita tentang Nyi Roro Kidul yang dibilang Ratu Pantai Selatan, tetapi di hadapan tim waktu itu yang masuk ke dalam ruang 308 ternyata itu adalah sosok yang berbeda. Karena sosok aslinya dia tidak mau dipuja-puja, karena tugas dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe, lalu tekan tombol loncengnya, karena tidak ada rahasia yang tidak bisa diungkap kecuali atas kehendaknya. Saya Haji Rasep dan Bang Ali Taba pamit undur diri di episode Nyi Roro Kidul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.